البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai bacaan terhadap suatu kitab yang sangat mulia, yang seringnya orang-orang ingin mempelajari dan juga mengetahui, yaitu seputar akidah Al-Firqatin Najiyah. Keyakinannya kelompok yang selamat, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Hanya saja pada kesempatan kali ini kita menggunakan kitab karya Syekh Abdul Hamid Az-Zuquri As-Sabahullah, yang kitab ini bentuknya adalah pantun atau puisi yang diakhiri dengan huruf ra, tapi ada syarahnya. Jadi pantunnya karya beliau, syarahnya juga karya beliau. Kitabnya dinamakan dengan Syarhul Ar-Ra'iyah fi Aqidatil Firqatin Najiyah. Syarah pantun yang diakhirin ra. Ra'iyah itu pantun yang diakhirin ra. Seperti Al-Ha'iyah karya Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud itu diakhirin huruf ha. Nuniyah karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah diakhirin huruf nun. Lamiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diakhirin huruf lam. Itu ma'ruf dalam ilmu bahasa Arab. Pantun-pantun seperti itu kalau diakhiri dengan susunan dengan huruf ra, misalnya ra'iyah, diakhiri huruf ha, ha'iyah, diakhiri huruf nun, nuniyah, diakhiri huruf lam, lamiyah. Nah, sekarang yang kita baca ini adalah ra'iyah. Ra'iyah seputar apa? Aqidatul Firqatin Najiyah, akidahnya, keyakinannya kelompok yang selamat, Al-Firqatun Najiyah atau Ifatul Mansurah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana keyakinan mereka? Ya, yang mereka dikenal dengan kelompok yang selamat, dikenal dengan Al-Firqatun Najiyah, dikenal dengan At-Taifatul Mansurah. Naam, bagaimana akidah mereka, bagaimana keyakinan mereka mengenai asma sifat, mengenai rukun iman yang 6, mengenai rukun Islam yang 5, bagaimana akidah mereka berkaitan masalah apa? Nah, mujalasah, duduk-duduk dengan ahlu bid'ah wad dhalal, bagaimana keyakinan mereka seputar pelaku dosa besar, apakah kafir ataukah mereka masih ada peluang, masih ada toleran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan dibahas nanti walaupun secara ringkas. Nah, sekarang sudah kita ketahui sebagaimana awal permulaan ketika kita mempelajari suatu kitab, pastikan tahu judulnya dulu. Setelah tahu judulnya, tahu isinya. Jadi judul kitab ini adalah kitab Ar-Ra'iyah yang berisikan tentang apa? Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karya Syekh Abdul Hamid Az-Zuquri As-Sabahullah. Kita ambil halaman yang pertama, di situ halaman 11 berarti ya, muqaddimahnya. Halaman 11 di muqaddimah itu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Bismillahirrahmanirrahim ini kita kupas sedikit karena sebagai faedah. Seringnya para ulama itu mereka mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ada maksud, ada tujuan atau ada keinginan tertentu. Kita katakan pertama, karena mereka ingin mencontoh Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim di setiap surat pasti diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu dikenal juga dengan surat Al-Bara'ah. Dikenal juga dengan surat Al-Fadhihah. Bukan Al-Fatihah, tapi Al-Fadhihah. Al-Fadhihah karena surat At-Taubah itu membongkar kedoknya orang-orang munafikin. Fadhih, membongkar kejahatan, kedoknya orang-orang munafikin. Kemudian Al-Bara'ah karena di situ ada bentuk berlepas dirinya kaum muslimin mukminin terhadap kejahatan orang-orang munafikun. Dinamakan surat Taubah karena ada penyebutan tentang taubat. Syahidnya di situ surat At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selainnya diawali semuanya. Nah, para ulama seringnya mereka mengawali kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alasan pertama karena mencontoh Al-Qur'an Karim. Iktidaan bi kitabillahi azza wa jal, dalam rangka mencontoh Al-Qur'an Al-Karim. Yang kedua, mencontoh Nabi Muhammad SAW ketika menulis surat-surat kepada para raja. Dahulu Rasulullah SAW ketika menulis surat kepada para raja, beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya ketika beliau menulis kepada
raja Romawi, pembesar Romawi waktu itu, Hirokal. Beliau menulis dengan apa? Mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Muhammad ibn Abdullah ila Hirokal azimur Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdullah ila Hirokal azimur Rum. Diawali Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembesar Romawi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syahidnya barakallahu fiik, segenap para nabi secara global mereka mengawali apa? Surat-surat mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian contoh yang lain dalam rangka apa? Mencontoh sebagian para nabi juga. Nabi Sulaiman ketika menulis surat kepada Malakut Saba, Ratu Saba yang dikenal dengan Bilqis, waktu itu juga mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Menunjukkan bahwasannya ada asal usulnya. Antum atau kita nulis surat, ya kan, nulis artikel di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kita lihat berikutnya al-muqaddimatu, pembukaan. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Untuk muqaddimahnya, pembukaan itu karena sudah sering kita dengar, enggak perlu terjemahkan. Intinya beliau mengawali dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan salat dan salam agar tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengawali dengan persaksian, dua persaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa amma ba'd. Kata beliau, amma ba'd. Adapun setelah itu, fa innal ihtimama bi ma'rifatil aqidati shahihah minal muhimmat. Masyaallah. Kata beliau, maka sesungguhnya perhatian penuh dengan apa? Mengetahui akidah yang sahih, mengetahui akidah yang benar, itu termasuk perkara yang penting. Karena yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat akidah yang benar itu. Bukan harta wala tahta wala wanita, tapi akidah yang benar, akidah yang sahih, akidah yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, akidah tauhid. Kita lihat sini. Walidzalika, oleh karena itu, i'tana bitaqribiha al-ulama qadiman wa haditsan, masyaallah. Oleh karena itu, para ulama mereka apa? I'tana, memperhatikan dengan perhatian yang penuh. Bitakribiha, untuk memudahkan memahami, qadiman wa haditsan, ulama terdahulu ataupun ulama belakangan. Bagaimana caranya mereka meringkas kitab seputar akidah biar orang paham. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Lamiyah. Lamiyah itu juga akidah itu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau ketika ditanya dengan suatu pertanyaan, itu seringnya jawabannya di kitab. Masya Allah, Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, itu mereka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika ditanya kemudian beliau menjawab, itu jawabannya seringnya di kitab. Masya Allah. Seperti akidah wasitiyah. Akidah wasitiyah bisa dikatakan itu level yang tidak terlalu tinggi seputar asma wa sifat, itu juga jawaban aslinya. Orang bertanya sama Syekhul Islam, dijawab. Jawabannya dari kitab. Masya Allah. Itulah keadaan para ulama al-mutaqaddimin, yang mereka memang jawaban-jawaban mereka karena diiringi dengan Al-Quran Sunnah, didukung dengan dalil Al-Quran Sunnah, sehingga berbobot. Nah, kita lihat di sini. Waqad yassarallahu li wa lahul hamdu wal minnah. Dan sungguh Allah telah mudahkan untukku, dan hanya milik Allah lah keutamaan, dan hanya milik Allah lah pujian dan juga karunia. Nadma, Allah telah mudahkan bagi kami untuk nadma, menyusun pantun. Nadma itu pantun artinya. Al-Mandumah Az-Zu'quriyah fi bayani muhimmatil aqidah wal akhlaqil islamiyah. Ini judul kitabnya aslinya, panjang. Pantun yang dikarang oleh salah seorang dari marga Zu'quri, maksudnya Syekh Abdul Hamid. Nah, menjelaskan tentang betapa pentingnya akidah dan juga akhlak Islami ini. Jadi jangan pernah dipisahkan antara akhlak dan akidah ini. Karena orang semakin lurus manhajnya, semakin bagus akidahnya, seharusnya semakin bagus juga akhlaknya. Jangan pernah mengatakan yang penting akhlaknya, akhirnya lupa akidah, lupa manhaj, keliru juga. Yang penting manhajnya, yang penting akidahnya, akhlak gak perlu, itu keliru juga. Tapi bagaimana caranya kita gabungkan? Bagaimana cara kita gabungkan antara akidah, kemudian sekaligus apa? Masuk dalamnya akhlak. Karena semakin lurus akhlaknya, semakin lurus manhajnya, semakin bagus dan istiqomah akidahnya, semakin bagus juga akhlaknya. Nah, terkhususkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bermodalkan akhlak sesama manusia, senyum-senyum tapi nyembah berhala. Senyum-senyum tapi nyembah patung. Senyum-senyum sesama manusia tapi nyembah kuburan. Berarti akhlak dia kepada Allah Ta'ala rusak, gitu loh. Karena yang paling nomor satu itu akhlaknya kita di hadapan Allah Ta'ala bagaimana gitu.
Nah, setelah itu baru akhlak kita di hadapan manusia. Nah, kita lihat di sini. Tsumma kana al-'azmu ala hadhihi al-qasidatil mukhtasarah allati baina yadayka al-mawsumah bir-ra'iyah fi aqidatil firqatin najiyah. Masyaallah. Kemudian keinginan kuat muncul kata Syekh Abdul Hamid. Nah, dan di atas pantun yang ringkas ini yang dinamakan dengan ra'iyah fi aqidatil firqatin najiyah, pantun yang diakhiri dengan huruf ra yang menjelaskan tentang keyakinan kelompok yang selamat, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kenapa kita katakan kelompok yang selamat? Karena telah direkomendasi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis perpecahan itu. Iftaraqatil yahud ala salasin ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa iftaraqat aw sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Kulluhum finnar ila wahidah. Artinya apa? Orang-orang Yahud mereka berpecah belah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan kata Rasulullah SAW, wasataftariqu hadil ummah ala 73 firqah. Dan umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 kelompok atau golongan. Kulluhum finnar, yani. Kulluhum finnar. Mereka semuanya mendapatkan ancaman neraka illa wahidah, kecuali satu. Akhirnya segenap sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa satu tersebut ya Rasulullah? Qala, "Man kana misl ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Satu yang selamat tersebut adalah orang yang seperti aku pada hari ini para sahabatku. Dan maksudnya adalah orang-orang yang meniti jejaknya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itu yang selamat. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah karena mengikuti as-sunnah, al-jamaah karena bersatu di atas al-haq. Jadi al-jamaah itu adalah mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Kata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dinukilkan di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, kata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, al-jama'atu mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Itu hiburan buat kita semuanya ya. Hiburan buat kita semuanya. Kata beliau, jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Walaupun kita diasingkan hanya 3 orang, 4 orang, 5 orang, selama itu di atas al-haq, di atas Al-Quran was sunnah, di atas bimbingan para ulama salaf, ya kan, di atas pemahaman yang benar, maka enggak usah khawatir. Itulah jamaah. Al-jama'atu mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Jadi enggak usah minder. Wah, kok kita cuma sedikit ya. Daurah di mana-mana cuma 10 orang orangnya, santai aja. Ya kan? Al-haq itu enggak mencari pengikut, ya kan? Kalau mencari pengikut berarti apa? Sudah tidak murni lagi niatnya. Seperti orang hizbiyun, ahlul bid'ah wad-dhalal. Mereka kalau berdakwah mencari pengikut, intinya banyak pengikut dah mereka senang. Tapi ahlus sunnah tidak. Mereka punya sandaran. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Pengikutnya banyak sedikit. Sedikit. Istrinya pun enggak mau ikut, anaknya pun enggak mau ikut, ya kan? Bayangkan itu. Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga ditampakkan di hadapan Rasulullah SAW, Nabi yang nggak punya pengikut. Nabi benar loh. Paham ya? Lah kita ini kan jauh dari Nabi. Bukan Nabi, wala Rasul, wala sahabat, wala tabi'in. Kita jauh dari zamannya atba'ut tabi'in. Makanya sangat layak kalau nggak ada pengikutnya gitu loh. Nabi aja ada yang apa? Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Nabi yang nggak punya pengikut. Ada juga Nabi yang pengikutnya rajul-rajulan, 1 atau 2 orang. Tapi yang paling terpenting kata Rasulullah SAW, yang beliau ucapkan kepada Ali bin Abi Thalib ketika membagikan apa? Bendera Royah ketika perang Khaybar itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Itu yang kita ambil sebagai apa? Pelajaran buat kita. Artinya apa? Demi Allah, kalau seandainya Allah Ta'ala berikan hidayah 1 orang saja, 1 orang, dengan sebab dakwahmu itu lebih baik daripada onta merah, harta kekayaan orang Arab. Paham ya? Jadi 1 orang aja kenal hidayah itu lebih baik daripada banyak orang tapi nggak paham hidayah. Seperti jamaah tabligh itu. Jamaah tabligh tahu kan? Itu banyak pengikutnya nggak paham tauhid. Ya kan, diajak tahlilan mau, ya kan? Ngerokok pun setiap hari sebagian mereka. Isbal pun nggak paham juga. Tapi banyak pengikutnya. Wah, ini mereka dulunya kafir. Kita tarik mereka dapat hidayah akhirnya masuk Islam. Hidayah yang mana? Masuk Islam bagus memang, tapi sunnahnya mana? Yang mereka pahami. Dan seringnya yang anak amati itu, jamaah tabligh itu sangat jarang sekali paham tauhid.
Kalau ziarah kubur, ikut ziarah kubur, nanti berdoa di situ, kemudian nanti ritual-ritual bid'ah dia lakukan. Masuk ke kampung, diajak tahlilan mau juga. Karena mereka modal utama bukan ilmu, amal. Jadi langsung dakwah langsung itu loh. Kalau kita urutkan ilmu, amal, dakwah, sabar. Ya kan, nasihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-ilmu, amal, dakwah, as-sabr. Ya kan, dalam kitab Usul Salatah. Ya kan, di awal-awal itu kan, 4 perkara yang harus kita ketahui. Pertama, al-ilmu. Kedua, apa? Al-amal. Ketiga, ad-da'watu ilaih. Yang keempat, as-sabru 'alal adzafi. Ini yang kita ambil. Ilmu punya, amalkan. Setelah kita amalkan dakwah, jangan lupa, dakwah itu nggak harus muluk-muluk. Dakwah nggak harus keluar negeri. Dakwah nggak harus keluar daerah. Dakwah yang paling nomor 1 keluarga dulu. Ya, dakwah nomor 1 keluarga dulu, kerabat, kemudian kalaupun ada ikhwan yang lain datang ke kita dakwah semampunya. Tapi ketika berdakwah ingat-ingat, yang poin terakhir sabar. Orang berdakwah itu sabar. Jangan terburu-buru, baru setahun 2 tahun sudah bubar. Hah? Iya kan, pengennya cari banyak pengikut nggak bisa. Orang dakwah itu akan jalan ketika dia mendakwahkan karena Allah Ta'ala. Dakwah itu akan jalan kalau dakwahnya karena Allah Ta'ala. Tapi kalau dakwah karena harta itu nggak akan jalan. Kenapa nggak jalan? Harta habis nggak dakwah lagi. Itu pastikan sudah. Paham ya? Dakwah karena harta habis nggak jalan lagi. Dakwah karena jabatan lengser nggak dakwah lagi. Dakwah karena wanita nggak ada nggak dakwah lagi. Tapi dakwah karena Allah insya Allah akan jalan. Itulah yang kita tempuh barakallahu fik. Dakwah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari pengikut. Jadi al-jamaah itu nggak harus banyak orang. Orang sholat jamaah paling sedikitnya berapa orang? 2 orang kan? Nah, dikatakan jamaah nggak? Sholat jamaah benar. Makanya orang kalau katakan jamaah kalian sedikit, jamaah kalian cuman itu aja, sabar aja. Selama di atas al-haq, itulah jamaah. Paham ya? Itulah jamaah. Nah, ini sekedar selingan sebagai motivasi buat kita bahwasanya al-jamaah tidak mengharuskan banyak pengikut. Orang hizbiyun banyak mereka. Setiap kali daurah ribuan, ratusan. Tapi sebelumnya melakukan ritual apa? Haram. Open donasi, penggalangan dana, muterkan kotak infak, bayangkan tasawul, ngemis atas nama dakwah. Walhamdulillah dakwah Rasulullah simple. Ketika datang masyayikh, walhamdulillah, yang datang silakan datang, ya tidak, kita nggak maksa juga. Ya kan? Kemudian ketika kita membuka pelajaran kajian Al-Quran Sunnah, yang datang alhamdulillah nggak datang pun kita nggak maksa juga. Karena kita apa? Yang kita harapkan dari mereka bukan hartanya. Yang kita harapkan dari mereka semoga mendapatkan hidayah, mengenal jalan yang lurus, mengenal al-haq, itu yang kita harapkan. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, bagus sekali kita ini ya, kata beliau, wa 'alal ulama wa thullabil ilmi wa du'atu al-ihtimam bin nashr al-aqidah as-sahihah, masyaallah. Maka wajib atas para ulama, wajib atas para pelajar dan para dai agar ihtimam, perhatian penuh binasril aqidatis sahihah, dengan menyebarkan keyakinan yang benar ini. Jadi sabar ketika berdakwah itu enggak harus banyak orang. Orang tua, keluarga itu nomor 1. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Diri kita dulu, baru keluarga, baru orang lain. Jangan sibuk ngurusin orang lain, keluarga lupa. Kebanyakan orang kalau enggak paham gitu. Sibuk ngurusin orang lain, fulan bin alan, alan bin fulan, fulana bintu fulan. Sibuk ngurusin orang lain, keluarga lupa. Jangan. Qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka, baru orang lain. Itulah yang terbaik barakallahu fik. Jangan sibuk ngurusin orang lain tapi dirinya lupa, keluarganya lupa, itu keliru. Kita lihat di sini. Awal yang pertama, kenapa kita harus menyebarkan akidah yang sahih ini? Pertama, ta'asiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram, masyaallah. Pertama, dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia. Coba ingat-ingat, Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dakwah ke negeri Yaman, pertama kali yang Rasulullah arahkan Mu'adz bin Jabal dakwakan apa? Tauhid. Ya kan? Bukan sholat. Orang jamaah tabligh biasanya sholat dulu. Judi pun nggak disinggung, pokoknya pijetin dulu, kemudian diajak sholat. Pak, sholat dulu Pak, nanti judinya lanjutin lagi. Jadi nggak dibahas itu, sholat ini. Padahal rukun Islam yang 5, pertama sholat atau tauhid? Pertama tauhid dulu, baru sholat. Mereka tidak, yang penting sholat, ya bismillah. Walaupun nyembah kuburan, bayangkan itu. Rusaknya di situ. Gimana? Orang kalau sholat tanpa tauhid nggak terima. Makanya rukun Islam yang 5 diurutkan. Pertama tauhid, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, baru sholat. Ya kan? Itu pentingnya. Nah, kita lihat di sini. Pertama karena mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka pertama kali mendakwakan tauhid. Kisahnya Mu'adz bin Jabal yang ma'ruf, yang sudah sering antum dengar. Saninya yang kedua, bayanun liman yajibu i'tiqaduhu
mimma fi kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Yang kedua, para ulama dan para santri dan para da'i Allah azza wajal agar perhatian penuh menyebarkan akidah yang sahih ini. Kedua, kenapa? Untuk menjelaskan apa yang wajib diyakini, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai perkara yang sudah terjadi atau yang akan datang, seperti Dajjal, ya kan? Ya'juj dan Ma'juj, ya kan? Keluarnya Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah al-Mahdi, keluar nanti akhir zaman, lahir di akhir zaman nanti sebagai penumpas Dajjal, dan juga pasukannya, diiringi dengan Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Kaum muslimun muwahhidun, nanti mereka akan menghancurkan apa? Orang Yahud. Karena kebanyakan pengikut Dajjal orang Yahud dan para wanita. Paham ya? Begitu sholat di Masjidil Aqsa, itu riwayatnya untuk menjelaskan apakah Masjid Aqsa atau tidak, yang jelas di Palestina. Ketika mereka sholat, kemudian setelah sholat, barakallahu fiik, langsung orang Yahud mengepung itu, di masjid tersebut. Akhirnya orang Yahud semuanya lari tunggal langgang, dikejar oleh pasukannya Muhammad bin Abdullah al-Mahdi tadi, Imam Mahdi ma'rufnya. Nabi Isa alaihissalam juga mengejar Dajjal. Akhirnya apa? Orang Yahud, mereka semuanya sembunyi di balik pohon, balik batu. Semua pohon, semua batu bicara. Ya Muslim, ya Abdullah, wara'i Yahudiyun, ta'al uqtulhu. Wahai seorang Muslim, wahai hamba Allah, di belakang ada orang Yahudi, sini bunuh dia. Kecuali satu pohon, pohon Gharqad, itu pohon orang Yahudi. Mereka nggak bicara, pohon Gharqad nggak mau bicara dia. Allahul musta'an. Ini yang kita barakallahu fiik sebutkan ini akhir zaman nanti. Jadi mereka walaupun sombongnya luar biasa, seakan-akan menguasai semua negara, seakan-akan politik dan juga ekonomi negara dikuasai orang Yahud, tapi ingat akhir zaman nanti mereka akan dipadamkan. Mereka disirnakan, dibunuh oleh orang-orang muslimun muwahhidun. Nah, barakallahu fiik, yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam dan juga Imam Al-Mahdi, Muhammad ibn Abdullah. Imam Mahdi ini namanya sama dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah. Nah, kita lihat berikutnya. Salisan yang ketiga, da'watun ila din sahih, mengajak untuk apa? Kembali kepada agama yang benar. Ini yang kita cari, agama yang benar, yang lurus. Bukan sekedar Islam KTP-nya gitu loh. Kalau dicek Islam KTP-nya, sholat nggak pernah hadir ke sholat 5 waktu, kemudian juga nggak pernah sholat jamaah, kemudian nampak di masjid cuma setahun 2 kali. Kebanyakan mereka gitu kan, setahun 2 kali itu Adha Idul Fitri. Itu pun kalau sempat. Allahul musta'an, lihat itu. Fa inna salahal zahir bis salahil batin, dikarenakan baiknya zahir, penampakannya baik, itu tergantung dengan baiknya hatinya juga. Paham? Bukan semata-mata hati saja, tapi hati yang baik akan menampakkan zahir yang baik, seperti itu. Rabi'an yang keempat, ar-raddu 'ala ahli bidah. Ini kita bahas nanti. Paling terakhir nanti ya, yaitu membantah ahli bidah. Jadi ahli bidah dan biarkan ahli bidah itu bagaikan apa, barakallahu fiik? Bagaikan racun kalajengking. Jadi pastikan kalajengking itu ketika ada di hadapan kita yang mengganggu, bunuh. Padamkan sekalian. Paham ya? Karena apa? Mereka atau kalajengking tadi itu menyusupkan atau menyimpan racunnya di ekornya itu. Diam-diam, senyap-senyap, senyum-senyum, ternyata begitu dekat dan saatnya dapat mangsanya, dia sengat ya. Itulah ahlu bid'ah wad dhalal. Kalau nggak kita padamkan, nggak kita bantah, kita diamkan, akan apa? Akan tumbuh mereka dan akan beranak nanti. Paham ya? Oleh karena itu, wajibnya kita membantah kebid'ahan, menjelaskan kebid'ahan itu adalah perkara yang haram, menjelaskan kepada umat bahwasanya kebid'ahan itulah jalan yang menghantarkan kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Kita lihat sini. Faqad kasurat mukhalafatuhum fi hadzal bab, dan sungguh telah banyak penyelisihan mereka dalam bab ini. Banyak sekali bid'atul khawarij, nanti ada lagi bid'ah sufiyah, nanti semua dibahas insyaallah taala. Wallahul musta'an, wassalamatu bitalabil ilmi wa ma'rifatul haqqi minal batil. Masyaallah, kata beliau, wallahul musta'an. Ini penting nasihat terakhir ini, wassalamatu, dan jalan yang paling selamat, jalan menuju keselamatan adalah bitalabil ilmi, mencari ilmu. Jadi orang mencari ilmu itu jangan pernah mandang usia. Usia tua pun nggak masalah gitu loh. Antum lihat Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau belajar Iqra, membaca kepada Jibril alaihissalam, usia berapa kira-kira? 40 kan? 40 itu bukan usia yang muda lagi gitu loh. Bisa dikatakan usia sudah mendekati tua kan? Itu pun belajar. Iqra ma'ana biqari, kata Rasulullah. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Disuruh baca oleh Jibril alaihissalam, Rasulullah mengatakan aku nggak bisa baca sampai 3 kali itu. Usianya sudah masih muda atau sudah tua? 40. Jadi bisa pahami ya. Jadi untuk usia itu jangan pernah menjadi tolak ukur, wahana udah tua Ustaz nggak mungkin belajar. Mungkin selama masih hidup.
Masih hidup, ada kesempatan, ada waktu, kemudian ada kehidupan, kesehatan, bismillah. Karena dua waktu ini yang sering dilalaikan orang. Waktu sehat dan waktu luang. Ya kan? Ketika orang sehat, lupa akhiratnya, dia gemar dengan dunianya. Begitu sakit, udah. Duh seandainya tadi, duh seandainya kami mencari akhirat, duh seandainya kami mencari ilmu. Setelah sakit, itu udah penyesalan di akhir sudah. Yang kedua ketika waktu luang. Waktu luang orang kadang lalai. Jadi mereka nyempatkan waktu seperti ini, anak yakin itu dah. Waktu seperempat jam, setengah jam duduk mencari ilmu itu mereka pencari dunia nggak sempat. Karena mereka punya slogan waktu adalah uang. Iya nggak? Waktu adalah uang. Seperempat jam, setengah jam di luar sana kalau pencari dunia sudah dapat fulus. Tapi ingat, penggantinya lebih baik. Bukan hanya dunia, dunia akhirat, bayangkan itu. Apa penggantinya? Hadir menempuh perjalanan mencari ilmu, apa jaminannya? Surga, bayangkan. Mereka belum tentu dapat surga. Bayangkan itu. Jadi jangan pernah menganggap sia-sia. Wah, anak setengah jam duduk di majelis ilmu, kok nggak dapat uang, santai aja. Kalau cuman gara-gara uang yang dia nggak dapatkan, tapi kan dapat akhiratnya. Itu nomor satu. Target kita nih itu. Nah, barakallahu fik, beda dengan mereka pencari dunia. Waktu adalah uang kata mereka. Kita waktu adalah akhirat atau ilmu. Mafhum? Itu penting sekali. Jadi jangan pernah merasa duduk setengah jam, seperempat jam, bahkan 1 jam untuk ilmu, jangan pernah merasa rugi. Di balik itu semuanya jaminan kebaikan dunia dan akhirat. Lihat ini. Wassalamatu, dan keselamatan yang paling mulia bitalabil ilmi, dengan mencari ilmu. Wa ma'rifatil haqqi minal batil, dan mengenal al-haq dari kebatilan. Penting sekali ini. Jangan pernah mengatakan semua al-haq, semuanya bagus, semuanya indah, enggak ada yang batil, itu keliru. Al-haq hanya berapa? 1. Selebihnya adalah kebatilan. Dan ini harus dijelaskan, jangan dibilang oh semuanya benar Ustaz, kelompok-kelompok yang ada itu yang ngaku Ahlussunnah semuanya. Lah kalau gitu berarti enggak ada kebatilan. Paham ya? Kalau cuma ngaku-ngaku banyak Ahlussunnah, ya enggak? Orang yang mengaku kaum muslimin, ana muslim banyak enggak? Islam KTP banyak. Cuman yang muslim sejati yang benar-benar nyembah Allah Taala kan sedikit. Seperti itu. Jadi kalau cuma pengakuan tidak bisa. Tapi apa tolak ukurnya adalah realita. Kenyataan itulah yang jadi tolak ukurnya. Kita lihat yang halaman 12 itu, tanbihun, peringatan. Babul aqidati qa'imun al-kitab was-sunnah as-sahih. Bab akidah ini dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi enggak sembarangan. Bukan dibangun di atas mimpi. Tadi malam mimpi bertemu Nabi Fulan bin Alan katanya. Akhirnya apa? Ngaku nabi dia. Mimpinya enggak jelas, kemudian yang dilihat siapa? Karena kalau mimpi bertemu Rasulullah itu benar-benar bertemu sesuai dengan sifatnya, benar oleh syariat. Disebutkan dalam hadis itu, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia benar-benar melihatku. Fa inna syaitan la yatamassal bi. Karena setan itu enggak bisa mencontoh aku. Enggak bisa menyerupaiku, kata Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang sufi atau orang-orang yang semisal mereka lah katanya mimpi bertemu Rasulullah, tanya dulu bagaimana ciri-cirinya. Bertemu Rasulullah Jabal Uhud katanya, bagaimana ciri-cirinya? Enggak punya jenggot, bukan Rasulullah berarti. Paham ya? Orang-orang kadang bikin-bikin mereka. Oh, bertemu Rasulullah dia apa? Tawaf di Ka'bah. Bagaimana ciri-cirinya? Isbal, bukan Rasulullah. Paham? Karena kadang-kadang yang namanya seperti itu, barakallahu fi, itu hanya apa? Bisikan syaitan yang terkutuk. Tapi kalau benar-benar mimpi berjumpa Rasulullah dengan ciri-ciri dan sifat yang ada dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah, benar melihat. Karena itu hadisnya sahih. Tapi kalau cuma dilihat dari cirinya, satu ciri aja udah enggak benar, bukan Rasulullah, setan. Jadi pahami ya, berikutnya. Wa ma ajma'a alaihi salafus salih, dan juga dalilnya adalah ijma' yang disepakati oleh para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Wal khilaf fihi baina ahli sunnati wal jamaah khilafun tadad. Perselisihan antara ahli bidah dan ahli sunnah, perselisihan yang bertentangan, enggak boleh apa ditoleran. Paham ya? Perselisihan antara akidah ahli sunnah dan akidah ahli bidah itu perselisihan yang tadad. Tadad itu perselisihan yang harus bertolak belakangan. Enggak boleh apa ditoleran. La yajuzu qabuluhu, enggak boleh terima. Wala ridha bihi, enggak boleh ridha terhadapnya. Wallahul musta'an. Ini namanya khilaf tadad, karena ada khilaf tanawu'. Khilaf tanawu' itu ya kaitannya masalah fikih, ya kan? Seperti ada orang takbir dari ruku', sami Allahu liman hamidah, sedekah misalkan, ada yang menjulurkan tangannya, enggak masalah. Itu khilaf tanawu'. Tapi kalau masalah akidah ini, antara akidah ahli bidah dengan akidah ahli sunnah beda atau sama? Beda. Khilaf enggak? Khilaf, tapi khilaf tadad. Khilaf yang berseberangan, bertolak belakang, enggak boleh ditoleransi itu. Paham ya? Seperti itu. Karena apa? Karena para ulama telah menyebutkan ahlus sunnati makrunatun bil jamaah. Kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu. Wa ahlul bid'ah makrunatun bil furqah. Ahlus sunnah itu digandeng dengan jamaah. Paham ya? Jamaah itu bersatu di atas al-haq.
Sedangkan ahlu bid'ah itu disambung dengan al-furqah, perpecahan. Di mana ada kebid'ahan pasti pecah. Itu udah dijamin ya. Di mana ada kebid'ahan pasti akan pecah. Kenapa perpecahan terjadi di tengah-tengah salafiyin? Karena ada kebid'ahan. Sudah tahu itu perkara bid'ah, malah dipuji, dilestarikan, dibudayakan, dilindungi. Udah. Ancamannya apa? Laknat. La'anallahu man awa muhditsa. Allah telah melaknat orang yang menolong melindungi pelaku bid'ah. Jadi pelaku bid'ah itu diperingatkan. Ya akhi taqillah, ente itu berbuat kebid'ahan. Itu perkara bid'ah, perkara mudah, segala salafnya tinggalkan. Malah nolak, bantah, bangkang, ngeyel, bandel. Nolak, bantah, bangkang, ngeyel, bandel. Dinasihati seperti itu, tinggalkan. Paham ya? Nah, barakallahu, waspada dengan orang seperti itu. Karena apa? Nasihatnya enggak nerima. Nah, barakallahu fiik. Allahul musta'an. Semoga kita diluluhkan hati kita untuk menerima kebenaran al-haq ini. Karena al-haq itu berat, barakallahu fiik. Perlu jiwa yang besar juga. Kalau jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang mudah sakit hati, jiwa yang mudah barakallahu fiik patah hati, itu nggak bisa menerima. Tapi jiwa yang siap untuk menerima itu harus apa? Benar-benar berkorban dan berjuang di situ. Karena al-haq itu berat. Nah, mafhum? Seperti itu. Karena apa? Disebutkan oleh para ulama bahwasannya apa? Al-bid'ah was sunnah kazait wal ma. Bid'ah dan sunnah itu bagaikan air dengan minyak. Enggak pernah bersatu. La yastami'ani abada. Tidak akan pernah bersatu selama-lamanya. Paham ya? Nah, contohnya sekarang yang sangat konkret dan juga Anda saksikan bersama barakallahu fiik mengenai muhdasnya perkara apa? Pondok pesantren wanita ini. Paham ya? Dengan dikatakan itu adalah bagian dari sunnah gini-gini, dalilnya enggak ada. Digabung dengan al-sunnah, suruh gabung akrab enggak sisa. Karena digabungkan antara bid'ah dan sunnah itu loh. Enggak akan bersatu. Paham ya? Nah, kecuali mereka kembali kepada as-sunnah, tinggalkan para muhdas tersebut, aman sudah. Tapi selama belum meninggalkan para bid'ah, al-bid'ah was sunnah kazait wal ma. Bid'ah dan sunnah bagaikan apa? Minyak dan air, enggak akan pernah bersatu. La yastami'ani abada, tidak akan pernah bersatu. Oleh karena itu bagaimana caranya bersatu? Padamkan kebid'ahan, tumbuhkan as-sunnah. Seperti itu. Ini yang barakallahu fiik yang bisa Anda sampaikan. Kata beliau, katabahu Abu Muhammad Abdul Hamid bin Yahya bin Zaid Az-Zuquri Al-Hajuri. Asbabullah, ini baru pembukaannya. Adapun intinya insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Karena intinya nanti masuk pada pembahasan Ar-Ra'iyah tadi yang kita baca tadi, baru mukaddimahnya, pembukaannya. Untuk melunakkan juga sekaligus memberikan motivasi buat kita semuanya bahwasanya mempelajari ilmu akidah adalah perkara penting. Karena kita apa? Dengan mengetahui akidah yang benar, lurus akidahnya, kemudian kita bisa mengamalkannya, selamat dunia dan akhiratnya. Tapi akidah yang rusak, akidah yang berbahaya, akidah yang mungkarah, akidah yang bid'iyah, itu menghantarkan pelakunya dalam kesengsaraan dunia dan akhiratnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.